Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar As'ad. Saya berasal dari R001 dengan NIM F1E1220111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi DDST pertemuan 5-7 untuk tugas UTS. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Ringkasan materi DDST mencakupi bab 5 yaitu 4 macam pengetahuan, bab 6 sifat kebenaran ilmiah dan presisi, bab 7 hukum dan teori ilmiah. Pertemuan 5, 4 macam pengetahuan. Poin-poin penting dari 4 macam pengetahuan yaitu 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contohnya, air digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan, dan sebagainya. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi atau eksperimen dan klasifikasi. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan seterusnya. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya, seperti hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini bersifat ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Simpulan. Dari 4 macam pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Baiklah, kita akan memasuki ke pertemuan ke-6, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Poin-poin pentingnya, apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal ya dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti dari kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa atau common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan
yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan atau observasi. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? 1. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki arti apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. 2. Tanggung jawab moral dan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan atau ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini, yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafat, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khususnya tetapi juga yang non-faktawi bahkan lebih. Pertemuan 7. Hukum dan teori ilmiah. Poin-poin pentingnya adalah pengertian hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-graduate, metaphysical belief, dan satu lagi simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan sebagai dasar penjelasan penemu di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah mencakupi yaitu bersifat netral, bersifat universal, sifatnya lebih pasti. Teori hukum. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.
Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.